Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendominasi perolehan suara di hampir seluruh provinsi. Mereka hanya kalah di 2 provinsi. Lalu ada informasi terkait 3 kubu paslon yang bersiap adu pembuktian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian ada isu bahwa Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo yang kemudian ditanggapi oleh partai-partai lain di Koalisi 02. Semua itu akan kami rangkum bersama sejumlah berita menarik lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulandari, inilah berita selengkapnya. Kita langsung saja masuk ke informasi pertama. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tercatat menang di 36 provinsi hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional KPU RI. Prabowo Gibran mendominasi perolehan suara di hampir seluruh provinsi. Pasangan ini hanya kalah di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Aceh, di mana kedua wilayah tersebut dikuasai oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di semua provinsi berdasarkan hasil akhir rekapitulasi. KPU pun telah mengumumkan hasil Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 ke-1 menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.01.8-BA-05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian: 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 38 provinsi yang telah dilakukan oleh KPU RI. Menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.BA-05-2024 tentang pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri atas perolehan suara sah partai politik peserta pemilu pada 84 daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 dan total perolehan suara partai politik peserta pemilu secara nasional dengan perincian: Nah, setelah lihat hasil rekapitulasi tadi, maka waktu dan kolom komentar saya persilakan deh kepada kawan inilah, pasti gemes kan pengen komentarin hasilnya. Silakan ya.
Kita ke informasi kedua, calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan di kediaman Caimin. Keduanya sepakat akan membuat acara War Takjil. Wow, pertemuan dikabarkan dilakukan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kedua tokoh sempat berfoto bersama di atas Vespa milik Caimin. Momen tersebut dibagikan oleh Anies melalui akun media sosialnya. Ketemu Caimin now siang ini, langsung bikin rencana mau War Takjil. Di mana kita Gus? Tulis Anies di akun Instagramnya @anisbaswedan pada Senin 18 Maret 2024. Dalam unggahan tersebut, Anies menaiki Vespa berwarna kuning sedangkan Caimin duduk di atas Vespa berwarna hijau. Kedua tokoh tampak berbincang dalam foto tersebut, bahkan Anies dan Caimin terlihat tertawa di beberapa foto tersebut. Foto tersebut diunggah Anies sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah 2 jam di-upload, foto tersebut mendapat 75.000 likes dan 2.613 komentar, juga 286 dibagikan atau di-share. Wow, ini bisa aja nih Anies dan Caimin memanfaatkan momentum bulan Ramadan dengan buat war takjil ya. Karena fenomena war takjil ini kan memang lagi viral ya di media sosial, di mana Muslim dan non-Islam alias nonis ini berebut takjil begitu. Tapi hal ini bukan malah menjadi pemecah, tapi justru jadi perekat antar umat. Nah, yang bikin penasaran kalau war takjilnya Anies Caimin ini apakah ada tujuan tersendiri sebagai pemersatu bangsa mungkin? Gimana? Kita ke info selanjutnya, hingga jelang batas akhir rekapitulasi perhitungan suara nasional, tim hukum dari 3 paslon Capres-Cawapres telah menyiapkan strategi untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran telah menyiapkan 35 hingga 36 pengacara. Tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 100 pengacara. Sementara Timnas Amin ini menyiapkan 1.000 pengacara. Wow. Tim hukum 2 paslon nomor urut 1 dan 3 jauh-jauh hari sudah sibuk mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif alias TSM dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud mengklaim telah menyiapkan strategi, diantaranya menghadirkan seorang Kapolda di sidang MK untuk membuktikan adanya mobilisasi massa. Sementara itu, Timnas Amin yang digawangi sejumlah pakar hukum tata negara seperti Refli Harun dan mantan Ketua MK yang pernah memimpin sidang dan perselisihan hasil pemilihan umum Hamdan Zulfa telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membuktikan adanya kecurangan TSM ke MK. Seolah tak mau kalah dan dituding sebagai kubu yang melakukan kecurangan, belakangan tim hukum Prabowo Gibran juga mengklaim menjadi korban kecurangan Pilpres 2024. Tim Prabowo Gibran menyatakan memiliki banyak bukti yang menunjukkan adanya kecurangan pemilu secara TSM. Adapun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memberikan arahan kepada seluruh hakim konstitusi jelang sengketa pemilu 2024. Para hakim MK diingatkan ekstra hati-hati dalam menangani perkara PHPU karena besarnya sorotan publik pada penanganan perkara tersebut. Kini, pertarungan bukti kecurangan TSM yang diklaim dialami masing-masing paslon akan didebatkan di MK. Meski banyak pihak yang pesimis dengan hasil putusan MK, setidaknya langkah adu bukti di MK ini menjadi satu-satunya cara legal dan terhormat bagi legitimasi demokrasi negeri ini. Bagaimana nih menurut pendapat kawan inilah? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke informasi berikutnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto blak-blakan menyebut Golkar pantas mendapatkan 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Erlangga, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo Gibran. Erlangga berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet. Karena kami, Golkar, di 15 dari 38 provinsi, maka kontribusi 25%. Nah, kalau 25% bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut 5 itu minimalis. Demikian kata Erlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Bali Jumat 15 Maret 2024. Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58%, dan dari data Bapilu kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran
itu 75 sampai dengan 80%. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Luhut. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room. Erlangga juga menyampaikan kemenangan Prabowo Gibran ini berkat kontribusi 75 hingga 80% kader dan simpatisan Partai Golkar. Sehingga Prabowo Gibran bisa meraih suara mencapai 58% dan menang sekali putaran Pilpres. Erlangga juga berseloroh bahwa angka tersebut merupakan angka yang tertinggi sepanjang sejarah Partai Golkar dalam mendukung pasangan calon saat Pilpres. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengaku tidak ambil pusing dengan pembagian menteri di Kabinet Prabowo Gibran nanti. Ia pun menyebut akan legowo jika tak mendapat kursi menteri. Gak apa-apa, santai aja kalau tidak dapat kursi menteri, ujar Budi saat ditemui wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam di Jakarta Selasa 19 Maret 2024. Budi juga menyebut Prabowo dan Gibran belum membahas pembagian kursi menteri sebab pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini masih berjalan hingga 6 bulan ke depan. Oh enggak lah, belum masih ada 6 bulan, tenang aja. Belum ada pembagian jatah kursi menteri begitu Pak? Enggak lah, kita pokoknya masih 6 bulan ngapain? Tapi dapat nggak sih Pak? Apa? Dapat nggak kursi menteri? Tanya yang mendapat Kalau misalkan dapat di mana Pak? Enggak apa-apa, santai aja. Legowo ya Pak itu Pak? Lokasi servernya itu Pak yang ada Ini di... tuh nanyanya lebih, Beda Alibaba Pak, Alibaba gimana Pak? pokoknya itu, kita Pak. mengalir aja, tunggu waktunya. Tapi itu kan Ini menarik ya kawan ya. Kalau orang lagi bulan Ramadan gini atau Idul Fitri ini dikasih atau dibagi-bagi hampers kan sudah senang ya. Tapi ini Golkar lebih senang nih karena hampersnya langsung minta jabatan atau kursi menteri. Apa nggak mau fokus ibadah atau hal yang lebih penting dulu nih Pak Erlangga, atau ya sampai dilantik dulu lah itu Prabowo Gibrannya. Kita ke informasi terakhir ini terkait persiapan mudik lebaran. Maskapai penerbangan diingatkan untuk tidak menjual tiket mahal selama musim mudik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti maskapai penerbangan tidak meraup keuntungan lewat harga tiket yang mahal. Hal itu merespon kondisi Indonesia yang memasuki ada harga acuan tertinggi alias tarif batas atas. Jangan diambil yang tertinggi, jangan aji mumpung, tegas Tito dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 19 Maret 2024. Mantan Kapolri ini tidak ingin maskapai sengaja menggembungkan harga tiket pesawat, apalagi mereka tahu masyarakat butuh bepergian ke luar kota. Jangan hajar harga tinggi dapat keuntungan, tapi dampaknya nanti inflasi, ujar Tito. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat 420 unit pesawat siap melayani pemudik pada 2024. Sebanyak 4,4 juta orang diprediksi menggunakan pesawat atau naik 12% dibanding 2023. Jumlah penumpang tertinggi sebelum Idul Fitri diramal terjadi pada 6 April 2024 dengan 178.961 orang. Sedangkan puncak setelah Lebaran ini diprediksi terjadi pada 14 April 2024 dengan 130.624 penumpang. Bagaimana nih dengan kawan inilah? Apakah Lebaran tahun ini bakal mudik? Sudah ada rencana belum mau mudik dengan moda transportasi apa? Kalau pesawat gimana nih juga komentarnya? Silakan kasih komentar di bawah ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi hingga informasi Ramadan hanya di inilah.com. Kawan inilah, yuk jadi bagian juga dari inilah berbagi spesial bulan Ramadan dengan mendonasikan barang layak pakai kamu ya. Donasi yang didapatkan akan disalurkan ke Rumah Singgah Al-Fatih yang dikelola oleh Cinta Quran Foundation. Ayo segera antarkan donasi kamu ke kantor inilah.com ya. Bersama Inilah berbagi bikin bahagia. Saya Rustulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.